Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang tercinta, saya akan menjelaskan materi tentang rumus penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sinus dan kosinus. Pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana menghitung nilai dari sin 75 derajat, di mana sudut 75 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi kita bisa mencarinya tanpa menggunakan kalkulator atau alat bantu yang lainnya, yaitu dengan cara mengubah ke bentuk penjumlahan 45 derajat ditambah 35 derajat, di mana sudut 45 derajat dan 30 derajat adalah sudut istimewa. Nah, dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut, maka kita bisa memperoleh nilai sinus 75 derajat sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Begitu juga untuk nilai cos 22,5 derajat. Sudut 22,5 derajat juga bukan sudut istimewa. Kita bisa menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Untuk sudut 22,5 derajat ini, maka kita ubah 22,5 derajat merupakan setengah dari sudut 45 derajat, di mana sudut 45 derajat adalah sudut istimewa. Dengan menggunakan rumus sudut ganda atau rumus sudut tengah, maka kita bisa menghitung nilai cos 22,5 derajat tanpa menggunakan kalkulator, dan diperoleh nilai plus minus setengah akar dari 2 tambah akar 2. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa nilai dari cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat, di mana sudut 52,5 derajat dan 7,5 derajat bukan merupakan sudut istimewa. Bisakah kita menghitung nilainya? Di mana 52,5 derajat maupun 7,5 derajat tidak bisa kita ubah ke bentuk penjumlahan atau pengurangan dari dua sudut istimewa, atau tidak bisa kita ubah menjadi setengah dari sudut istimewa. Nah, untuk bisa mencari nilai dari cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat, maka mari kita pelajari materi selanjutnya. Saya ingatkan lagi tentang rumus jumlah dua sudut. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa kurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Kalau dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa dikurangi beta, atau sin alfa cos beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Ini perkalian sinus dikali kosinus. Sin alfa kali cos beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Maka kita memperoleh
ini rumus baru yang namanya rumus perkalian sinus kosinus. Nah, melalui proses seperti di atas, maka kita juga memperoleh rumus lain yaitu cos alfa kali cos sin beta sama dengan setengah sin alfa tambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Cos alfa kali cos beta sama dengan setengah cos alfa tambah beta ditambah cos alfa kurangi beta. Sin alfa dikali sin beta sama dengan min setengah dari cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta. Dari rumus perkalian tadi, sin alfa dikali cos beta atau 2 sin alfa kali cos beta ini tadi, kalau kita lihat sin perkalian diletakkan di ruas kanan, terus penjumlahnya di ruas kiri. Sin alfa tambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Ini sama dengan yang ini tadi. Ya. Nah, kalau kita misalkan X sama dengan alfa tambah beta, Y sama dengan alfa dikurangi beta, maka X tambah Y sama dengan 2 alfa. Atau alfa sama dengan setengah X tambah Z. Kalau X dikurangi Y sama dengan 2 beta atau beta sama dengan setengah X dikurangi Z. Kalau nilai X Z-nya ini atau nilai alfa betanya ini kita substitusikan ke rumus perkalian ini tadi, ya, maka akan diperoleh ini. Nah, alfa betanya diganti dengan X, maka alfa plus beta diganti X, alfa min beta alfa dikurangi beta sama dengan Y, maka diperoleh sin X ditambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X tambah Y. Nah, ini alfa sini setengah X tambah Y. Terus betanya diganti setengah X dikurangi Y. Maka diperoleh rumus penjumlahan sinus ditambah kosinus. Di sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X tambah Y kali cos setengah X dikurangi Y. Melalui proses seperti di atas dari perkalian yang ini, ya, maka kita bisa peroleh rumus pengurangan atau penjumlahan yang lainnya, yaitu sin X dikurangi sin Y sama dengan 2 cos setengah X tambah Y dikali sin setengah X dikurangi Y. Kalau cos X tambah cos Y sama dengan 2 cos setengah X tambah Y kali cos setengah X dikurangi Y. Cos X dikurangi cos Y sama dengan min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X dikurangi Y. Penjumlahan pengurangan dan perkalian sinus kosinus bisa kita sederhanakan penulisannya sebagai berikut. Untuk memudahkan mengingatnya, yaitu sinus dikali kosinus sama dengan setengah sin tambah sin. Kosinus dikali sinus sama dengan setengah sin dikurangi sin. Cos dikali cos sama dengan setengah cos ditambah cos. Sin dikali sin sama dengan min setengah cos dikurangi cos. Jadi sin ditambah sin kali cos, sin dikurangi sin, cos kali sin, cos tambah cos kali cos dikurangi cos, sin dikali sin. Ini namanya rumus perkalian. Sekarang ganti untuk rumus penjumlahan dan pengurangannya. Sin tambah sin. Nah, 2 kali sin setengah dikali cos setengah. Ini penjumlahan sudutnya, yang ini pengurangan sudutnya. Sin dikurangi sin sama dengan 2 cos dikali sin. Cos ditambah cos sama dengan 2 cos dikali cos. Cos dikurangi cos sama dengan 2
min 2 sin dikali sin. Sama dengan sebenarnya rumus antara perkalian dan penjumlahan ini ya masih mempunyai kemiripan. Contohnya di sini sin kali cos itu sin tambah sin. Cuma di sini ada setengahnya. Ya. Terus ini sudutnya sini ini dijumlah, sudutnya dari perkalian dijumlah, yang ini sudut dari perkaliannya dikurangi. Kalau yang ini sin tambah sin, ya perkaliannya sin kali cos, mirip sin kali cos. Cuma di sini tambah 2, terus di sini ada setengah dari penjumlahan sudutnya yang di sini. Yang ini pengurangan sudutnya di sini, yang penjumlahannya sini. Jadi masih ada kemiripan. Contoh yang ini tadi, pertanyaan yang pertama. Berapa nilai cos 52,5 derajat sin 7,5 derajat? Jadi kita coba kerjakan. Cos 52,5 derajat dikali sin 7,5 derajat. Cos dikali sin. Nah, cos dikali sin itu sama dengan sin dikurangi sin. Nah, jadi di sini setengah sin, ini untuk rumus perkalian cos dikali sin, setengah sin alfa plus beta dikurangi sin alfa dikurangi beta. Alfanya 52,5 derajat, betanya 7,5 derajat. Jadi setengah sin 52,5 derajat ditambah 7,5 derajat. Hasilnya ketemu 60 derajat. Dikurangi sin 52,5 derajat, dikurangi 7,5 derajat. 52,5 derajat dikurangi 7,5 derajat, ketemu 45 derajat. Jadi diperoleh setengah sin 60 derajat dikurangi sin 45 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 45 derajat setengah akar 2, maka diperoleh nilainya 1/4 akar 3 dikurangi 1/4 akar 2. Contoh lagi, sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Ini untuk penjumlahannya. Nah, ini untuk 75 derajat, ini bisa kita peroleh dengan memakai rumus jumlah. Rumus jumlah dua sudut. Sin 15 derajat ini juga bisa kita peroleh dengan rumus selisih dua sudut. Ini nah, bisa sin 75 kita cari dulu menggunakan rumus jumlah dua sudut. Bisa. Coba menghitungnya dengan menggunakan rumus pengurangan sinus kosinus. Jadi sini sin ditambah sin. Sin tambah sin sama dengan sin dikali cos. Nah, maka penjumlahan ini bisa kita tulis menjadi bentuk perkalian. Sin kali cos yaitu menjadi 2 dikali sin, ini ada setengah. Ini sudutnya dijumlahkan lalu dikalikan setengah. Kalau yang di sini sudutnya dikurangi 75,15 lalu dikalikan dengan setengah. Di sin setengah 75 derajat ditambah 15 derajat dikali cos setengah 75 derajat dikurangi 15 derajat. Diperoleh 75 derajat ditambah 15 derajat 90 derajat dikali setengah ketemunya 45 derajat. 75 derajat dikurangi 15 derajat ketemunya 60 derajat dikali setengah 30 derajat. Sin 45 derajat setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3. Maka diperoleh 2 kali setengah 1, nah setengahnya maju, akar 2 kali akar 3 akar 6. Saya ingatkan lagi untuk rumus perkalian sinus kosinus. Sinus dikali kosinus itu sama dengan sinus ditambah sinus. Ini dikalikan setengah. Kosinus dikali sinus sama dengan sinus dikurangi sinus. Dikalikan setengah. Kosinus kali kosinus itu kosinus tambah kosinus. Dikalikan setengah sini. Sinus dikali sinus sama dengan kosinus dikurangi kosinus. Dikalikan min
setengah. Untuk penjumlahnya, nah ini di sini dikalikan 2. Ya. Jadi kalau perkalian ini dikalikan setengah, kalau penjumlahan ini dikali 2. Di sini juga ada setengah dari penjumlahan sudutnya. Ini setengah dari pengurangan sudutnya. Sin tambah sin sama dengan sinus dikali kosinus. Sinus dikurangi sinus sama dengan kosinus kali sinus. Cos ditambah cos sama dengan kosinus dikali kosinus. Kosinus dikali kosinus sama dengan sin dikali sin. Ya. Jadi kalau perkalian itu sama dengan setengah dari penjumlahan atau pengurangannya. Tapi kalau penjumlahan untuk pengurangan sinus kosinus, di sini ada 2 kali perkalian sinus atau kosinus. Terus ini ada setengah dari penjumlahan sudutnya, ini ada setengah dari pengurangan sudutnya. Penjelasan dari materi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sinus kosinus. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.